Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Sejak COVID-19 tersebar di Indonesia dan seluruh dunia pada tahun 2020, membuat semua kegiatan terhenti, termasuk kegiatan kita beribadah, datang ke gereja atau pelayanan. Saya sempat merasakan bagaimana saat itu semua jadwal ibadah, semua jadwal pelayanan saya di-cancel dan tidak ke gereja untuk beberapa saat. Lalu seiring berjalannya waktu, ibadah digantikan dengan ibadah online melalui YouTube atau website dari gereja tersebut. Dan 4 tahun kemudian di tahun 2024, gereja sudah bisa kembali mengadakan ibadah onsite. Tapi tidak jarang juga gitu ya, karena sudah kebiasaan ibadah online membuat sebagian orang malas untuk datang ke gereja. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya Bu, ini karena semakin canggih zaman dan udah menjadi kebiasaan gitu ya. Udah 4 tahun, 3-4 tahun gitu ya kita ibadah online. Jadinya sekarang kebiasaan ya untuk online aja, gak usah datang ke gereja gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, sedangkan firman Tuhan kan berkata bahwa di dalam Ibrani 10 ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mereka pikir dengan mereka sudah beribadah di rumah, sudah cukup, ya. Tetapi tetap pertemuan ibadah itu penting, ya. Beberapa saat yang lalu kita ada podcast tentang ibadah juga ya, bahwa bukan hanya datang ke gereja, datang ke menara, beribadah itu saja, itulah ibadah. Tapi ibadah saya sampaikan dari rumah kita sudah beribadah. Lalu dengan situasi keadaan, kemudian orang dirumahkan semua seperti itu dan mereka terbiasa lagi tadi seperti itu. Tapi kalau mereka betul-betul di rumah itu, waktu di masa-masa itu, mereka betul-betul sungguh-sungguh beribadah yang benar, maka mereka ketika dimulai lagi ibadah yang onsite, mereka akan datang. Kalau mereka waktu di rumah itu, dirumahkan itu, mereka hanya sekedar kayak nonton TV, ibadahnya sambil duduk-duduk selonjoran begitu, makan sesuatu cemilan atau apa begitu ya, maka bagi mereka ketika dibuka lagi enakan di rumah sambil bisa makan ini, sambil bisa buka HP, bisa kerjain ini segala macam. Nah, karena mereka pertama itu di rumahnya tidak sungguh-sungguh beribadah, makanya ketika dibuka lagi sudah kena kebiasaan buruk. Bagaimana untuk memulai suatu kebiasaan yang baik? Males lah. Iya udah 3-4 tahun ya Bu ya. Iya. Duduk-duduk. Karena juga dia pikir, kemarin juga waktu di rumah fine, aku juga berdoa, malah sambil kerja, malah sambil ini, enak lagi, efisien waktunya segala, nggak keluar ongkos, nggak keluar apa-apa, enak lah seperti ini. Nah itu tipuan daripada iblis yang untuk juga supaya kita ini menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah yang Tuhan kehendaki. Ya, ibadah kita saya katakan adalah setiap hari, dari pagi, siang, malam, 24 jam kali 7 setiap hari. Nah itu bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di jalan raya, bisa di tempat ibadah. Nah itu tetap harus ada, tidak bisa di skip satu. Yang ini aja di sini. Semua itu harus kita jalani selama kita masih diizinkan oleh Tuhan tinggal di dunia ini, masih hidup di dunia ini. Kita harus melakukan keaktifan kita, kegiatan kita yang untuk menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Iya. Tadi yang Ibu sempat bahas juga di Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat gitu ya. Nah,
sebenarnya bukan karena kebiasaan online aja gitu ya Bu ya. Kadang banyak orang yang mundur gitu ya, tidak mau mengikuti ibadah atau tertanam di dalam gereja lokal karena mereka melihat dan merasakan sesama Tuhan tuh sesama anak Tuhan tuh masih ada iri hati, ngomongin sana sini, saling benci, gosip dan segala macam. Sehingga kadang membuat orang sama aja nih gue di sini sama di kantor gua gitu, di dunia gitu ya, di gereja juga begitu, mending ya udahlah nggak usah datang sekalian gitu ya, nggak usah berkomunitas gitu ya, sekalian aja lah gitu, gua di dunia aja gitu. Nah itu bagaimana tuh Bu kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti itu? Ya, menyedihkan ya kalau ada orang yang sudah menerima kasih karunia kemudian melakukan hal tersebut. Itu sama seperti yang pernah kita bahas. Dia makanannya masih makanan susu, masih makanan lembek, karena masih ada iri hati, ada perselisihan, ada pertentangan. Itu menunjukkan bahwa mereka nggak bisa dikasih makanan keras, hanya makanan yang lembek-lembek aja. Nah tentunya Kristennya Kristen bayi. Nah kalau Kristen bayi ya makanya tidak akan bisa. Dan selama-lamanya kalau ini hari Tuhan semakin dekat loh. Kalau kita hanya Kristen bayi seperti itu tentunya tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Ya kan? Nah, tentunya sia-sia ya seperti itu. Oleh karena itu perlunya kita pertumbuhan. Siapa yang bisa memberikan pertumbuhan? Tentunya Roh Kudus saja. Dan Roh Kudus di dalam pertumbuhan itu pasti dia juga akan mendorong kita untuk berfellowship karena dia adalah roh yang terus mau mendorong kita untuk fellowship karena kita dengan dia juga fellowship, habitual fellowship with the Holy Spirit itu juga habitual fellowship with the others, the same Christian also. Ya kan? Karena dari situ kita bisa saling support, saling menasehati, saling mendorong, saling mendukung. Ya, dengan setiap kesaksian ada saya mengalami kesusahan ini, saya masih bergumul di masalah ini. Oh, ini ada yang support doa, ada yang ini. Kemudian ada yang masih masalah dengan kebiasaan, kecanduan, ada yang support. Tetapi kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah tersebut, kita semakin masuk di dalam kebiasaan yang buruk. Tidak ada support lagi, tidak ada yang saling mendukung lagi. Maka kita ketika Tuhan datang, kita akan tertinggal, kita akan merasa kita akan masuk di dalam kekelaman tersebut. Iya, saling support gitu. Cuman semakin kesini ya Bu ya, kalau di gereja mula-mula kan, yang waktu di Kisah Para Rasul itu jemaat orang-orang percaya itu benar-benar solid gitu ya Bu ya. Maksudnya mereka menjual harta mereka, terus dibagi-bagikan, terus makan bareng, segala macam, solid sekali. Tetapi semakin kesini gitu ya Bu, aku nggak tahu juga kenapa atau gimana gitu ya. Yang tadi Ibu bilang gitu, bahkan personally aku gitu ya, ketika ada di satu komunitas, aku nggak mau yang terlalu membuka diri terlalu terbuka gitu, karena somehow ya mungkin ada mungkin masih ada kayak ngapain sih gue buka diri gitu, karena nanti end up-nya akan dipakai untuk against me gitu ya. Jadi that's why makin kesini gitu ya, orang-orang tuh makin males gitu ya mempunyai komunitas, karena kayaknya nggak seperti jemaat di gereja mula-mula, nggak sesolid itu gitu. Bahkan banyak yang ya udah egois apa segala macam. Jadi ya udahlah, daripada gua sudah membuka diri tapi ternyata seperti itu gitu. Pengalaman juga, aku juga pernah mengalami. Jadi sudahlah gitu. Itu gimana tuh? Nah itu berarti tidak mau berkembang, tidak mau bertumbuh. Dan itu adalah orang yang egois. Orang yang seperti itu adalah orang yang egois. Ya, dia hanya mau dirinya sendiri diperhatikan, tetapi dia tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, orang demikian tentunya tidak akan bisa bertumbuh, egois. Dia tidak mau membuka dengan sesama saudara seiman, tetapi dia membuka di media. Dia pamer, dia ngomong curhat di media. Lebih ini, karena apa? Menurut dia kalau media udah nggak usah ditanggepin, biarin aja. Itu kan egois. Tetapi justru di dalam saudara seiman ini ada teguran. Ya, tapi itu kasih ada. Nah, ini orang yang memang tidak mau berubah.
Orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, dia langsung bentengi dengan kesombongannya dia. Merasa dia paling benar. Aku paling benar, aku gak butuh nasihat, aku gak perlu buka. Toh dia masih begini-begini dan nanti segala macam alasan deh. Itu sama dengan orang yang memiliki benteng, dia menutup dirinya, dan Tuhan juga tidak menyukai dengan orang tersebut. Dan itu pun juga bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Harus berani open, harus berani terbuka, karena segala sesuatu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau disembunyiin, suatu saat akan dibongkar sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya iblis tidak bisa mendakwa. Ya. Ketika pada saat itu kamu mungkin merasa ini nanti di ini kan, tapi itu bukan tujuan. Mungkin kalau dia memang ada seperti itu tujuannya yang jelek, ya. Tapi saya percaya Roh Kudus itu lebih berkuasa daripada segala apapun yang ada, ya. Dan dia akan menolong, ya. Seperti kami di sini di Menara Doa, saya pribadi. Saya adalah orang yang selalu mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membimbing orang, membangun orang. Dengan mau mendengarkan, saya menjadi tempat sampah. Saya katakan saya harus menjadi tempat sampah. Yang jelek-jelek tuangin ke saya, dan kita berdoa biarkan supaya kamu bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni dan sesungguhnya. Dan ketika saya menerima semua curhatan itu, saya buang kembali kepada Tuhan. Bukan saya simpan, ngapain saya simpan tuh sampah orang. Saya buang kepada Tuhan, dan itu bukan tugas saya untuk simpan sampahnya orang. Saya berikan kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan, dan saya juga bisa lagi menyembah Tuhan. Tidak teringat, kadang-kadang kalau ada orang yang curhat sama saya atau pelepasan sama saya suka lupa apa ya yang dia lakukan, karena saya langsung delete, saya langsung buang kepada Tuhan. Ya. Nah, sebetulnya harus demikian di dalam gereja Tuhan yang sesungguhnya, gereja Tuhan yang sebenarnya harus ada keterbukaan seperti itu untuk saling membangun, untuk saling mensupport, itu harus ada. Kalau tidak ada, berarti itu bukan gereja Tuhan. Ya, kalau kamu ngambil keputusan, aku nggak mau, harus start dari yang kecil, dari kelompok yang kecil aja. Ya, mulailah dari dirimu sendiri yang membuka diri. Ya, nanti Tuhan akan beritahukan kepada kamu, kepada siapa kamu harus membuka diri. Tidak sembarangan orang tentunya. Tuhan akan menuntun kamu kepada orang yang dipercaya Tuhan, yang bisa menolong kamu. Itu pasti. Selama kamu bergaul dulu dengan Tuhan, bertanya dulu, bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kepada orang yang bisa menolong kita, yang bisa membimbing kita, dan yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau tetap di dalam gereja mula-mula itu harus ada fellowship, ada persekutuan. Ya. Mempelai Kristus itu ada persekutuan, bukan satu orang tapi persekutuan. Satu tubuh Kristus tapi banyak anggota. Nah, itu harus mau. Harus ada kerendahan hati, harus ada kerelaan. Ya. Harus ada kerelaan. Nah, di sini perlu juga adanya keterbukaan. Ya. Kalau suatu saat ketika mengalami hal tersebut, jangan berhenti. Jangan putus asa. Berdoa lagi, Tuhan siapa yang bisa menolong saya? Saya hanya bergantung kepadamu. Kalau Tuhan katakan ada seseorang yang bisa membimbing kamu, ikuti aturan tersebut. Seperti Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dalam kehidupannya dia, Rasul Paulus tetap membutuhkan, Tuhan membutuhkan seorang Ananias untuk bisa membuka dia, untuk bisa berdoa untuk dia. Setiap orang membutuhkan satu orang. Itu pasti. Karena kita adalah bukan manusia individu yang diciptakan, tapi makhluk yang penuh dengan roh yang ada terkaitan satu dengan lain, menjadi satu tubuh Kristus. Iya, dan ya ketika kita berfellowship dengan sesama fellow Christian gitu ya, sesama anak-anak Tuhan gitu ya. Cuman kadang ya itu balik lagi ya mungkin ya. Kadang pengalaman gitu ya. Orang nanya itu bukan care, just kepo gitu loh, Bu. Jadi gitu ya. Dan itu aku alamin gitu ya. Maksudnya aku mengalami hal tersebut gitu. Orang ternyata nanya gua bukan karena care ya, dia kepo doang sama hidup gua gitu ya kan. Nah, sehingga ya tadi gitu ya, mungkin aku
ya aku masih belajar gitu ya untuk bisa membuka diri gitu, karena I have trust issue gitu ya Bu ya. Maksudnya ketika aku udah mulai buka diri, tadi kata Ibu kan ya nanti Tuhan tunjukin gitu ya, tapi ketika aku buka diri ya gitu ya ternyata dia kepo doang, bukan care sama gua gitu ya. Ternyata dia cuma mau tahu, ya kepo lah istilahnya gitu. Jadi sehingga ya Tuhan kok jadi begini sih gitu, sehingga ya udahlah aku sendiri aja gitu, atau ya udah deh curhatin sama Tuhan aja gitu ya. Tanpa aku minta tolong ke orang gitu, karena ya beberapa kali mengalami hal seperti itu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Mungkin ada juga yang mengalami hal yang seperti aku alamin gitu. Tetaplah berdoa, karena kita pasti membutuhkan ada suatu teman. Ya, saya pun punya curhat. Kita bisa curhat kepada Tuhan, yes. Karena harus kita pertama bergaul dengan Tuhan. Itu harus nomor satu dengan Tuhan. Kalau dunia nomor satu, telepon temennya, ada masalah telepon teman. Dia nggak peduli telepon temennya itu mau ember atau gimana atau mulut, mereka langsung nomor satu ada masalah telepon teman. Tapi kalau kita nomor satu ada masalah, kita telepon Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita ini adalah makhluk mulia yang memiliki panca indera semuanya, ya. Dia bisa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, yes bisa. Tapi dia tahu bahwa kita juga membutuhkan suatu tangan yang begini, ya. Dan dia membutuhkan tangan seseorang untuk bisa begini kepada kamu Beka. Dia akan nuntun kamu kepada siapa yang bisa begini, yang betul-betul dari dia. Nah tetap terus bergaul dengan Tuhan, tetap bertanya. Dan Tuhan tahu pada saat mana nanti kamu membutuhkan ada tangan yang seperti ini. Nah kalau kamu memutuskan diri, sudah deh aku gak mau, nanti kamu menjadi orang yang hidup sendiri. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita bergaul sendiri dengan Tuhan, yes. Tapi kita bukan hidup sendiri. Ya, kita harus mau berfellowship dengan saudara seiman. Itu perintah Tuhan, itu keinginan Tuhan untuk menjadi apa? Gereja Tuhan yang sesungguhnya, ya, bukan yang sekarang yang dikatakan Beka tadi itu bukan gereja Tuhan yang benar. Ya, kalau dia masih ada segala macam yang kotor seperti itu, berarti dia bukan gereja Tuhan yang benar. Nah di situ cari artinya bukan cari keliling, cari gimana? Bertanya sama Tuhan, kepada siapa Tuhan? Kalau engkau mengizinkan aku share, ya. Siapa tahu suatu saat dengan kamu share, dengan kamu dibimbing seseorang, mungkin itu yang masalah yang membuat kamu mungkin malu. Tapi kalau ini seseorang yang membimbing kamu berasal dari Tuhan, kamu dilepaskan, kamu dibebaskan, didoakan, dibebaskan, dan Roh Kudus membebaskan kamu, memulihkan kamu. Nah hal yang menurut kamu itu aib, suatu saat itu malah kamu bisa share, bisa saksikan. Untuk apa? Ada orang lain di luar sana yang memiliki persoalan mungkin sama buruknya dari yang kita alami. Dia butuhkan seorang yang berani menyampaikan suatu testimoni. Nah orang yang berani menyampaikan kesaksian adalah orang betul-betul yang sudah dibebaskan. Nah untuk bisa dibebaskan, untuk bisa bebas ini, Tuhan butuh orang lain, Tuhan butuh hambanya. Ya. Untuk apa? Supaya kesaksian hidupmu itu didengar orang lain. Kita gak bisa, kita hidup sendiri aja. Gini, kesaksian aku punya sendiri. Kesaksian kita sejelek-jeleknya hidup yang kita alami, kalau kita sudah dibebaskan, itu tidak menjadi sampah lagi dalam kehidupan kita. Bahkan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Untuk apa kemuliaan? Sudah gak malu lagi. Dia kamu sendiri akan menyaksikan, saya dulu mengalami ini, saya dulu begini. Karena apa? Masih ada orang yang pernah mengalami seperti itu. Nah orang itu dia akan berani, oh ternyata WL sebesar Rebecca masih pernah ya hidup seperti itu. Ya, bukan badannya. Ya. Pernah yang ngalami seperti itu. Oh dia dilepaskan, berarti aku juga dong. Nah ada suatu kesaksian, ada satu jiwa yang diselamatkan. Nah ini kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu kita gak boleh individu. Kita harus berfellowship, bukan sosialisasi, tapi berfellowship. Bedanya di situ. Bukan bersosialisasi ya Bu? Ya bukan. Bersosialisasi ya itu, kalau kamu lagi sosial, gitu. Tapi kalau fellowship itu, ada masuk, ada sekutu, ada jalinan, ya, ada ikatan. Ikatannya siapa yang mengikatkan? Yaitu Roh Kudus yang mengikatkan kita. Tapi kalau sosialisasi, kalau lagi duit ada, oke, seneng sosialisasi. Tapi kalau nggak ada, ya sudah,
Karena dia jahat, ya udah kita jahat. Itu sosialisasi. Tapi fellowship tidak. Ikatan dari fellowship kita dengan saudara seiman itu adalah roh kasih, yaitu Roh Kudus. Iya. Berarti ya fellowship dengan sosialisasi itu berbeda gitu. Berbeda. Ya. Dan itu ada juga di gereja sosialisasi. Ada. Nah, itu yang tadi itu yang ternyata kamu bilang, oh ternyata cuman kepo ya. Ya itu sosialisasi. Kalau fellowship itu memang nggak banyak, BK. Iya. 1-2 orang, tapi betul-betul fellowship. Ada suatu ikatan bukan ikatan batin, bukan, tapi ikatan dengan Roh Kudus yang mengikatkan. Kasih Allah, kasih dari Tuhan Yesus yang mengikatkan. Iya. Aku belajar. Amin, Karena haleluya. masih masih mikir gitu ya. Ntar gue buka-buka diri gitu ya, cerita ya gitu, tahu-tahu aja tersebar semua gitu atau gimana, padahal belum pulih gitu ya. Kalau yang Ibu bilang tadi kan kita bisa menceritakan sendiri gitu ya dengan tidak ada beban gitu karena kita sudah pulih gitu ya. Betul. Sementara kalau dengan orang yang salah gitu ya, terus ember bla gitu ya. Pernah kan BK waktu kita di live ministry, BK saksi banyak 2-3 kali kok nggak salah BK saksi. Setelah BK mengalami kelepasan, kita sharing, kemudian BK mengalami kelepasan dari Tuhan dan dibebaskan dan kamu sharingkan. Nah itu kan ada sesuatu yang bahagia yang luar biasa yang kau rasakan. Karena pada saat kamu sharekan itu kesaksian dari kamu, mungkin yang dulu kamu mau tutup ya, kamu merasa malu, aku gak pantas, gak layak. Tapi ketika kamu dibebaskan oleh Roh Kudus dan kamu saksikan, karena itu ada orang yang sedang mengalami sama dengan kayak kamu. Saya percaya pada suatu saat orang itu akan, Tuhan tahu siapa, nanti orang itu akan dituntun Tuhan untuk mendengarkan kesaksianmu di live ministry, di podcast hari ini atau di mana saja untuk mendengarkan supaya dia juga dilepaskan. Dibebaskan sama seperti aku yang sama sudah dibebaskan. BK sama seperti saya. Makanya kesaksian kita itu penting. Tapi bukan kesaksian yang dibuat-buat. Bukan kesaksian hanya, puji Tuhan saya dapat berkat ini, bukan hanya itu. Tapi kesaksian kita betul-betul kita dibebaskan dari ikatan iblis. Nah itu kesaksian yang memerdekakan. Iya, dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, kita berfellowship dengan satu komunitas gitu ya, Bu ya. Itu adalah buah daripada ibadahnya kita. Ya, kalau kita tadi beribadah, ada buahnya itu ada kelepasan, ada pemulihan, dan ada pembaharuan di dalam kehidupan. Yang kita berani tunjukkan, kita nggak sembunyi lagi, pakai topeng lagi, tapi kembali kita seperti yang Tuhan ciptakan, manusia yang seutuhnya. Karena masih banyak orang-orang di sana yang pakai topeng, membutuhkan kesaksian dari kita yang sudah dibongkar topengnya. Wow, ya. Aku hari ini belajar. Amin, belajar lagi gitu ya. Memang segala sesuatu harus tanya Roh Kudus ya, Bu ya. Betul. Jangan asal ini juga gitu ya. Ada ini nih, gue ngomong ke dia gitu, tapi tanya dulu Roh Kudus. Dan itu yang aku mau belajar gitu ya. Terus mau belajar gitu ya, bagaimana jangan trauma gitu ya. Untuk membuka karena diri itu, gitu. Itu adalah cara iblis untuk menjauhkan dirimu daripada fellowship dengan Tuhan Yesus. Supaya kamu trauma terus, jangan deh, gak usah. Kamu lama-lama kamu akan sendiri, dan semakin sendiri kamu akan semakin terpuruk dengan apa yang kau alami. Semakin terpuruk dengan terikat dengan iblis. Itu adalah caranya dia. Tapi kalau kita pernah kita disakiti, kita terbuka lagi, kita ini, gak apa-apa, gak masalah. Karena kalau kita sungguh-sungguh murni, kita mau itu, orang bongkar, gak masalah, karena kita tahu bahwa kita sudah dilepaskan, dibebaskan oleh darah Yesus. Amen. Jadi kita gak akan terikat dengan masa lalu kita itu lagi. Amin. Pentingnya kita berfellowship dan tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, BK. Ya, kita belajar banyak hari ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita jangan meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, dan mempunyai fellowship dengan sesama anak Tuhan gitu ya, yang akan dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Dan lalu dengan sesama
anak Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.